Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla di pagi hari yang berbahagia ini Allah karuniakan kepada kita nikmat yang begitu besar, begitu banyak, berlimpah untuk kita sekalian. Nikmat Islam, nikmat keimanan dalam jiwa kita, yang dengannya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan jiwa kita dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita berharap dengan ketaatan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, dan ketakwaan ini menjadi bekal bagi kita insyaallah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan ini merupakan sebaik-baiknya perbekalan. Fatazawwadu fa inna khaira az-zadi at-taqwa. Allah Subhanahu wa taala nyatakan fatazawwadu, berbekallah kalian semua, fa inna khairaz zad, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah at-taqwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan ketakwaan pada diri kita semua. Amin. Ikhwatul iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita dari prinsip dasar Islam yang ke-12. Islam adalah satu-satunya agama yang hak, yaitu agama yang benar. Maknanya bahwa selain Islam adalah batil. Ini sudah menjadi satu keyakinan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam adalah agama yang batil. Dan pada bagian yang pertama di pekan lalu kita membahas tentang bagaimana kebatilan-kebatilan yang banyak dilakukan oleh orang-orang di luar Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Meskipun sebelumnya mereka adalah termasuk para pengikut-pengikut dari para nabi dan para rasul yang sebelumnya. Tapi karena apa yang mereka lakukan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan mereka terhadap agama yang telah diturunkan kepada para nabi dan para rasul mereka, bahkan mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kitab-kitab mereka sebelumnya, baik kitab Zabur, kitab Taurat maupun kitab Injil, maka terjadilah penyimpangan ini
menjadikan mereka itu golongan yang tersesat sejauh-jauhnya kesesatan yang mereka lakukan. Untuk itulah, di samping mereka jatuh kepada kekufuran, mereka juga jatuh kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitab, yaitu dari ahlul kitab, artinya dari suatu kaum yang pernah Allah berikan kepada mereka Alkitab, baik Taurat maupun Injil ataupun Zabur. Wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik. Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka masuk ke dalam neraka Jahannam di akhirat nanti, kekal di dalamnya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya manusia karena pernah mereka berikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka menyimpang dari petunjuk ini. Setelah Allah karuniakan kepada mereka petunjuk, qad tabayyana lahumul huda, telah jelas kepada mereka petunjuk. Lalu kemudian yuharrifunal kalima amma wadhi'i, mereka merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terjadilah kesesatan yang ada pada mereka. Namun yang jadi permasalahan kita adalah penyimpangan yang dilakukan oleh mereka itu terus mereka propagandakan dalam bentuk pembohongan-pembohongan publik, mengatasnamakan kebebasan beragama, pendustaan kepada publik, ya, dalam bentuk memaksakan kehendak dan juga tujuan dari penyebaran agama-agama yang sesat kepada kaum muslimin yang hingga saat ini istiqamah di atas agama Islam. Muncullah paham-paham yang kemudian berupaya untuk merusak agama Islam dari luar dan juga dari dalam. Muncullah gerakan mereka orientalisme, sekulerisme, pluralisme, dan juga berbagai macam isme-isme yang lainnya, aliran pemahaman sekaligus itu propaganda mereka untuk menjauhkan umat Islam dari agama Islam ini. Kalaulah tidak menjauhkan umat Islam dari agama ini, mereka merusak syariat agama Islam ini melalui pendangkalan-pendangkalan akidah kepada umat Islam ini, melalui penyebaran gaya-gaya hidup mereka, model berpakaian mereka, cara pergaulan mereka. Bahkan tidak sedikit yang mereka lakukan itu, mereka melakukan melalui budaya, melalui obat-obatan yang terlarang untuk merusak akalnya umat Islam. Inilah propaganda-propaganda yang mereka lakukan. Dan kalau kita sebagai seorang muslim memahami bahwa ini bukan hanya sekedar perang kepentingan dalam masalah ekonomi, dalam permasalahan dunia, tapi sesungguhnya yang terjadi pada saat ini, dimanapun seorang muslim itu hidup, perang yang sesungguhnya itu adalah perang permasalahan agama. Karena akhir dari peperangan, baik dalam bentuk politik, ideologi, ekonomi, dan kepentingan duniawi lainnya, pada akhirnya mereka menginginkan
kita berpindah agama dari agama Islam kepada agama selain Islam. Dari agama yang hak kepada agama yang batil. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakannya dalam surah Al-Baqarah ayat 120. "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu, wahai Muhammad, artinya kepada umatnya juga, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Kalau kita dapati dalam surah Al-Baqarah ayat 120 ini, maka kita akan faham jelas dengan terang bahwasanya apapun yang mereka propagandakan, penyesatan-penyesatan mereka melalui kepentingan politik mereka, kepentingan ekonomi mereka, kepentingan budaya mereka, pada akhirnya mereka bermuara pada satu tujuan mereka, menjauhkan umat Islam dari agama Islam ini dan juga memaksa umat Islam untuk mengikuti mereka. Lebih jelas lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita berkaitan dengan keinginan mereka, bahwasanya mereka menginginkan dari seluruh propaganda yang ada yang mereka lakukan itu, antum semua kaum muslimin perlu menengok dan juga sekaligus mendalaminya. Surat Al-Baqarah ayat 217. Ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang hakikat dari kedok propaganda mereka kepada Islam dan juga kepada kaum muslimin, khususnya kepada para pemuda-pemuda Islam dan generasi-generasi muda Islam. Allah nyatakan, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Mereka, arti mereka siapa? Dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan mereka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian itu murtad dari agama kalian. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, jika mereka sanggup. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala yazaluna yuqatilukum, mereka senantiasa akan terus memerangi kalian. Memerangi kita dalam berbagai macam bentuk. Memerangi sistem politiknya, memerangi sistem ekonominya, memerangi sistem budaya, adat, tradisi, kebiasaan. Yuqatilunakum, memerangi kaum muslimin dengan gaya pergaulan, pergaulan bebas, penyebaran narkoba misalkan, obat-obat yang terlarang, membuat tempat-tempat di wilayah-wilayah tertentu sebagai bentuk bersatunya komunitas, adanya taman-taman kota yang bukan lagi terkadang itu sebagai tempat untuk kita sejenak beristirahat dari lelahnya beraktivitas. Akan tetapi banyak yang menyalahgunakan tempat tersebut untuk merusak sesuatu yang paling agung yang dimiliki oleh seorang manusia di atas muka bumi ini, yaitu agama. Tidak banyak, bahkan bisa kita katakan tidak ada. Kalaupun ada satu dua, di taman-taman yang begitu luasnya, di pusat-pusat perkotaan yang kita dapati, hampir tidak banyak tempat-tempat ibadah
ataupun masjid di tempat tersebut. Yang jika ada kaum muslimin rehat di bawah pohon-pohon yang ada di situ, kemudian tiba waktu salat, kemudian mereka pergi untuk menunaikan ibadah salatnya. Tapi justru yang ada adalah berbagai macam suguhan-suguhan, baik dari musik-musik yang ada maupun yang lainnya. Yuqatilunakum, mereka memerangi kalian dari berbagai macam sisi. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, mereka akan senantiasa memerangi kalian kaum muslimin. Sampai kapan? Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian itu murtad, keluar dari agama Islam ini. Ini akhir dari apa yang mereka cita-citakan dalam sebuah propaganda yang sangat besar. Perencanaan yang matang yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Mereka akan masuk dari berbagai macam lini kehidupan masyarakat kita. Mereka bungkus dengan budaya, mereka bungkus dengan tradisi, mereka bungkus dengan kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan lain-lainnya, yang tujuan utamanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, yaruddukum an dinikum, mengeluarkan mereka kaum muslimin ya dari agamanya. Dan itulah yang nampak kita dapati. Betapa banyak generasi muda kita tidak kokoh berpegang teguh kepada agamanya. Mereka mengikuti tradisi dan budaya-budaya yang sengaja itu dipropagandakan setiap waktunya. Belum lagi perang melalui media sosial yang begitu dahsyatnya. Yang kita menggambarkan media sosial itu bagaikan mata pedang. Tergantung siapa yang akan menggunakannya dan untuk apa itu akan digunakan. Bisa memberikan manfaat, tapi bahkan juga dia bisa membunuh diri kita sendiri. Sayangnya tidak banyak dari kaum muslimin yang memahami bahwa madarat daripada media-media sosial yang ada saat ini jika dibandingkan daripada manfaat yang bisa kita dapati. Betapa banyak rumah tangga rusak, kaum muslimin, rumah tangga kaum muslimin rusak karena suguhan media sosial yang begitu gencarnya kepada kita. Betapa banyak agama kita rusak, pemahaman yang rusak, syubhat yang begitu banyak, yang itu muncul dari tidak mampunya kita menguasai media sosial itu untuk sesuatu yang bermanfaat sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man rahimah rabbuh, kecuali sedikit dari golongan manusia yang Allah selamatkan. Untuk itulah ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau sedemikian besar propaganda yang mereka lakukan, bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh kita kaum muslimin? Inilah poin atau bagian yang kedua dari prinsip dasar Islam yang ingin kita bahas, bahwa bagaimana kita menyikapi berbagai macam propaganda kesesatan dan kesesatan, syubhat dan syubhat, penyuguhan syahwat dan syahwat yang diberikan kepada kaum muslimin. Yang pertama, kata Fadilatul Ustadz dalam buku yang sangat berharga untuk kita sekalian ini, buku Prinsip Dasar Islam, yang saya kira kaum muslimin perlu memilikinya. Buku Prinsip Dasar Islam yang ditulis oleh Fadilatul Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau kesehatan dan juga keselamatan serta keberkahan dalam hidup beliau, amin.
Beliau menyampaikan kepada kita solusi yang ditawarkan kepada kaum muslimin ketika menghadapi propaganda-propaganda kesesatan-kesesatan yang begitu besarnya, begitu mengglobal dari seluruh lini kehidupan manusia. Yang pertama, seluruh kaum muslimin yang telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wajib menolak propaganda penyatuan agama, propaganda-propaganda yang sesat dan menyesatkan, propaganda penyatuan agama yang saat ini gencar dilakukan bertujuan menyatukan agama yang telah banyak diselewengkan dan dihapus dengan agama Islam yang hak ini. Wajib kita tolak propaganda adanya wahdatul adyan, paham yang sesat dan menyesatkan kita semua, yang menganggap semua agama ini sama, semua agama ini benar, tidak boleh ada yang merasa paling benar. Ini adalah propaganda-propaganda yang sesat dan menyesatkan, yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Agama Islam yang hak, agama Islam yang muhkam, yang sudah jelas, yang terpelihara dari penyelewengan dan penukaran serta penghapus bagi agama-agama yang sebelumnya. Islam menghapuskan segala macam keyakinan, kepercayaan, agama yang pernah ada sebelumnya. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada agama ini dan wajib menolak propaganda adanya penyatuan-penyatuan agama. Ini merupakan prinsip yang paling mendasar dalam agama Islam. Propaganda penyatuan agama itu termasuk kekufuran. Propaganda penyatuan agama itu termasuk kemunafikan, pemecah belah persatuan, dan termasuk usaha untuk memurtadkan kaum muslimin dari agama Islam ini. Ini tujuan yang sangat buruk dan sangat jahat terhadap umat Islam, ya, pemikiran yang dipropagandakan kepada kaum muslimin bahwa semua agama ini benar. Ini yang pertama, wajib kita tolak propaganda ini. Kembalikan makna agama dan makna-makna istilah-istilah yang ada dalam syariat agama kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada pemahaman bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami istilah-istilah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka lah para sahabat adalah orang yang paling faham tentang masalah ini, bukan kepada bahasa kita, bukan kepada logika kita, bukan kepada hawa nafsu kita, tapi kembalikan. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Ma ma'na al-Islam? Lughatan, secara bahasa. Wastilahan, harus dicari secara istilahnya. Apa itu agama Islam? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala nyatakan inna dina 'indallahi al-Islam? Bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in memahami Islam sebagai agama yang pernah Allah turunkan kepada seluruh para nabi dan para rasul, dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan kepada makna bahasa. Yang kedua, segenap umat manusia wajib meyakini bahwa agama yang diturunkan Allah dan diserukan kepada para nabi dan rasul adalah satu, yaitu seruan terhadap tauhid, iman kepada kenabian dan juga iman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablik," dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad,
Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa kecuali melainkan nuhi ilaihi kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka wajib atas kalian beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Berapa ribu nabi, berapa ratus rasul yang pernah Allah utus di atas muka bumi ini. Dan Allah nyatakan, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka agar mereka meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Maka fa'budun, beribadahlah kalian hanya kepadaku. Ini adalah agama yang hak. Agama yang mengajarkan kepada kita kepada tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Jauhkan syirik, tinggalkan kesyirikan dalam segala macam bentuknya. Kita wajib mentauhidkan agama Allah Subhanahu wa taala karena agama Allah adalah agama tauhid. Hanya mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Allah pun menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Yang rasul itu menyerukan apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka di sini kewajiban kita kaum muslimin wajib meyakini bahwa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama yang mengajarkan tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Ini yang kedua. Sikap kita terhadap propaganda-propaganda yang akan menyesatkan kita kaum muslimin. Yang ketiga, segenap penduduk bumi wajib meyakini bahwa syariat para nabi berbeda-beda. Ya, segenap penduduk bumi wajib meyakini bahwa syariat para nabi berbeda-beda. Dan syariat Islam adalah syariat penutup dan penghapus syariat dari yang sebelumnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang boleh beribadah kepada Allah melainkan harus sesuai dengan apa yang disyariatkan Islam. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modal hanya logika belaka kita atau dengan perasaan kita. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah hanya dengan pengalaman pribadi kita. Ibadah adalah sudah ada ketentuannya dari nas Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita beribadah sesuai dengan syariat Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita beribadah apa semaunya kita. Tidak diperbolehkan bagi kita beribadah sesuai dengan kemauan kita saja. Tidak, kembalikan kepada nas. Al-Qur'annya menjelaskan kepada kita seperti apa. Kembalikan kepada sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keempat. Segenap penduduk bumi dari kalangan ahlul kitab, ya ini kepada para ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani maupun lainnya, wajib untuk sesegera mungkin memeluk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan beriman kepada seluruh ajaran Islam yang bersifat global maupun perinci, mengamalkannya, mengikutinya dan meninggalkan syariat-syariat selainnya yang telah menyimpang,
serta meninggalkan kitab-kitab yang dinisbatkan kepada syariat tersebut. Lihatlah seorang Yahudi, Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, yang dulu awalnya adalah seorang Yahudi, kemudian masuk ke dalam Islam dan berpegang teguh dengan Islam sekuat-kuatnya. Menjadi sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sahabat yang mulia Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, yang dulu juga dia adalah orang Nasrani, yang kemudian setelah mendapati Islam yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Salam yang sebelumnya dia Yahudi, dia masuk ke dalam Islam. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan tauhid, meninggalkan kesyirikan. Begitu juga yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia telah para pendahulu-pendahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka mendapati dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian meninggalkan agama-agama mereka. Mereka tinggalkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari apa yang selama ini mereka miliki. Lalu kembali kepada nas Al-Quran dan Sunnah yang dibawakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap penduduk bumi ini, di baratnya dan di timurnya, utara dan selatannya, ketika telah sampai kepada mereka syariat Islam, dakwah Islam kepada mereka, maka wajib bagi mereka untuk mentauhidkan Allah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wajib meninggalkan syariat-syariat yang ada pada diri mereka untuk kembali kepada syariat Islam. Poin yang kelima, barang siapa menolak masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ia hukumnya kafir dan dia musyrik. Setiap muslim wajib meyakini kekufuran setiap orang yang menolak agama Islam, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun lainnya. Artinya apa? Seorang muslim wajib menamainya bahwa mereka itu adalah orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan mereka. Sebagaimana yang saya sampaikan ya dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyriki. Allah yang menyatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan siapa? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan juga musyriki. Jadi di sini wajib kita menamai mereka atas kekufuran yang mereka lakukan, atas tidak berimannya mereka, tidak masuknya mereka ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka adalah orang-orang kafir. Wajib menamainya kafir. Meyakini bahwa ia adalah musuh Allah dan meyakini bahwa orang kafir yang mati dalam kekafirannya adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang yang mati ya baik dari ahlul kitab ataupun orang-orang musyrik yang mati tetap dalam kekafirannya, maka apa? Mereka ya akan tetap berada kembalinya nanti di neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Surat Al-Bayyinah tadi, innal ladzina kafaru, baik itu min ahlil kitab maupun dari orang-orang musyrik. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Wa matu wa hum kuffar, dan mereka itu mati dalam keadaan kafir. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftadabih. Tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Lam yuqbal, falam yuqbala min ahadihi bil'ul ardi dhahaban walau iftadabih. Jadi orang-orang yang kafir, yang mati dalam kekafiran,
Artinya mati tidak masuk ke dalam Islam, tidak bertobat dari kekafirannya, maka kata Allah, falan yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima tebusan mereka. Ya, seorang dari mereka, meskipun apa? Mil'ul ardi dhahaba. Meskipun mereka menebus kekafiran untuk masuk ke dalam, untuk apa? Menyelamatkan diri mereka dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka menebusnya dengan sepenuh bumi dalam bentuk emas. Ulaika lahum azabun alim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak mendapatkan seorang penolong pun. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala yang begitu berat, ya, kepada mereka, orang-orang yang kufur kepada agama Islam, yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagai ilustrasi kata beliau di halaman 229, beliau menyatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita, sebagai ilustrasi dan gambaran yang sangat mudah untuk kita pahami adalah sosok dari seorang yang bernama Abu Talib, yang ia merupakan salah satu paman dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib, siapa dia? Adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang telah mencurahkan hartanya, kedudukannya dan jiwanya untuk membela Islam, namun meninggal dunia dalam keadaan kafir, sehingga Allah pun tetap menempatkannya, ya, di neraka. Karena apa? Tidak masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas juga adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Abu Talib adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duhai Rasulullah, apakah engkau dapat memberikan manfaat kepada Abu Talib? Karena sesungguhnya ia membantumu." Dan beliau marah kepada orang-orang Arab pada masa itu untuk membela-mu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Artinya apa? Iya, saya mampu memberikan manfaat kepada Abu Talib. Apa manfaat yang diberikan oleh Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Sebelum meninggalnya, Rasul berkeinginan mengajaknya masuk ke dalam agama Islam, tapi ditolaknya. Artinya Abu Talib tetap tidak masuk ke dalam agama Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Abu Talib masuk ke dalam Islam, dan mendakwakan kepada Abu Talib, akan tapi tidak juga masuk ke dalam Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Itu pun terampuninya dosa kalau dia masuk ke dalam agama Islam. Tapi bagaimana mungkin dosanya akan terampuni sementara dirinya masih kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang kedua pun ditolaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah putus sampai di situ usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan manfaat kepada pamannya Abu Talib yang telah banyak membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Abu Talib itu marah kepada orang-orang kafir pada saat itu, yang itu menjadi rekan-rekannya dia, untuk tidak memusuhi keponakannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perjuangan pembelaan kepada keponakannya yang menjadi seorang nabi dan rasul, tapi masalahnya dia tidak beriman kepada Rasul. Maka kemudian manfaat yang diberikan ketika ditanya oleh Abbas bin Abdul Muttalib, apakah kamu bisa memberikan manfaat kepada Abu Talib? Maka kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau yang pertama ditolak, yang kedua ditolak, maka yang ketiga iya. Allah Subhanahu wa taala
memberikan terkabulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga untuk pamannya itu, yaitu apa? Ia ditempatkan di neraka yang paling atas atau yang paling dangkal. Dan kalaulah bukan karena syafaatku, kata Rasul, maka pasti ia berada di kerak neraka yang paling dalam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada Abu Talib. Tapi tetap tidak bisa naik dari neraka tersebut. Hanya saja nerakanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu neraka yang paling atas, bukan di kerak neraka. Itu sudah keringanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah, kalaulah bukan karena syafaatku, kalaulah juga bukan karena pembelaanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Talib akan sama dengan orang-orang kafir lainnya, berada di kerak neraka. Tapi karena syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya, yaitu meminta kepada Allah agar Abu Talib ditempatkan di neraka yang paling dangkal. Dalam hadis yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya pernah dibicarakan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pamannya itu Abu Talib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dahdahin min narin yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan tentang Abu Talib dan manfaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Talib dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, mudah-mudahan akan bermanfaat baginya, itu bagi Abu Talib, syafaatku nanti pada hari kiamat. Maka ia, yaitu Abu Talib, mendapatkan siksa yang paling ringan di neraka paling atas, yang mencapai kedua mata kakinya ke neraka, dan karena sebab itu otaknya mendidih. Itu neraka yang paling ringan. Dan itu sudah karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dijelaskan dalam kisah yang lain, yaitu kisah seorang yang bernama Ibnu Jud'an, seseorang yang banyak menolong kaum muslimin, yang membantu fakir miskin, namun semuanya tidak mendatangkan manfaat di sisi Allah sedikit pun karena belum bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum memeluk agama Islam. Amal-amal perbuatan baik yang dilakukan orang kafir di dunia, kelak di akhirat Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Tidak syak, tidak ragu bahwa orang kafir di dunia ini banyak melakukan kebaikan dan kebaikan. Baik kebaikan untuk diri mereka sendiri, kebaikan untuk manusia secara umum. Bahkan terkadang mereka melakukan kebaikan itu lintas agama, meskipun yang dibantu adalah bukan dari agama mereka, tapi bantuannya adalah bantuan kemanusiaan. Anda manusia, maka kita bantu. Apakah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan manfaat kepada setiap amal yang dia lakukan? Surah Al-Furqan ayat 23 itu merupakan jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang dia mendasari perbuatannya bukan karena Islam, bukan karena persaksian syahadat dia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faj'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amalnya itu bagaikan debu yang berterbangan.
Kata beliau, sebagai catatan penting, walaupun mereka kafir, kita tetap berbuat adil terhadap mereka dan tidak boleh menzaliminya. Ini di dunia, orang-orang kafir juga banyak melakukan kebaikan kepada manusia, mungkin juga kepada kaum muslimin. Dan kita menilainya dengan secara adil dan proporsional. Tidak boleh kita menzaliminya. Kalau mereka kafir dhimmi, orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam, atau kafir mu'ahad, ya orang kafir yang sedang mengadakan perjanjian dengan pemerintahan Islam, ya atau musta'man, orang kafir yang mendapat perlindungan keamanan dari pemerintahan Islam, maka bagaimana sikap kita kaum muslimin? Kita yaitu kita kaum muslimin tidak boleh membunuh mereka, tidak boleh memusuhi mereka. Dalam artian, tidak boleh kita memerangi mereka. Kita berikan perlindungan keamanan sebagaimana mereka minta dari kita. Mereka tidak boleh diperangi dan mereka tidak boleh dibunuh. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. Ya. Artinya Islam berbuat adil. Tidak semua orang kafir itu pada satu level. Ada mereka kafir dhimmi, ada mereka kafir mu'ahad, ada mereka kafir musta'man, dan juga ada kafir harbi. Terhadap tiga golongan kafir yang tiga pertama ini, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan juga kafir musta'man, Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang 8-nya, Allah katakan, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama. Ini ayat ini sangat jelas. Ya, Allah nyatakan kepada kita, ya, Allah melarang kita menjadikan orang-orang kafir yang memerangi kita untuk dijadikan sebagai kawan. Jangankan sahabat sejati, sekedar jadi kawan saja itu nggak boleh. Allah melarang kita menjadikan mereka orang-orang kafir yang memerangi kita untuk dijadikan kawan, ya, dalam urusan agama kita. Dan orang-orang yang mengusir kalian dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun, maka barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Ini adalah sikap yang tegas kepada mereka orang kafir dari kita kaum muslimin, bahwa Islam mengajarkan begitu indahnya siapa yang diperangi dari orang kafir dan siapa yang tidak boleh diperangi. Dari pembagian 4 orang kafir, yang diperangi itu cuma 1. Kepada orang kafir dalam 3 golongan ini, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, kita tidak boleh memerangi mereka. Tapi kepada orang kafir harbi yang jelas-jelas memerangi kita, berhadapan dengan kita, ya, menghinakan kita kaum muslimin, jelas-jelas terang-terangan, maka apa? Kita tidak boleh menjadikannya dia sebagai kawan.
Kalau dia tidak mau lagi, didakwai lagi, paling tidak dia harus naik derajatnya dari kafir harbi kepada kafir zimmi ataupun kafir mu'ahad atau musta'man agar dia aman. Tapi kalau itu juga tidak mau, maka bunuh. Ini kafir harbi. Tapi kepada 3 jenis orang kafir tadi, yaitu zimmi, mu'ahad, dan musta'man, yang mereka meminta perlindungan dari kita kaum muslimin, maka apa? Kita tidak boleh kaum muslimin memerangi mereka. Yang kelima, yang keenam, sikap kita terhadap propaganda yang menyesatkan agama, yang menyesatkan kita dari agama Islam yang hak ini. Kaum muslimin, yaitu sebagai umat al-istijabah, yaitu umat yang senantiasa tunduk dan patuh kepada apa yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya, dan umat ahlul kiblat, yaitu umat yang memiliki kiblat, maka apa? Wajib meyakini bahwa mereka berada di atas kebenaran. Ini kita penting. Ya, prinsip ini penting. Kita nih kaum muslimin ini wajib kita meyakini dalam diri kita bahwa kita ini berada di atas agama yang benar. Jangan ragu-ragu. Berada di atas agama yang hak. Wajib meyakini bahwa Islam adalah agama terakhir. Al-Quran adalah sebagai kitab sucinya. Ya, juga adalah sebagai kitab suci yang terakhir dan tidak ada kitab setelahnya. Sebagai standar kebenaran bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Ini wajib kita pahami. Bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ya. Artinya kita wajib meyakini kita sedang berada di atas agama yang hak. Nabi kita hak, Al-Quran kita hak, yang tidak akan ada Nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, maka apa? Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad adalah bukan ayah salah seorang di antara kalian. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan dia penutup para nabi dan para rasul. Yang tidak akan ada nabi setelah beliau. Al-Quran juga adalah akhir kitab samawi. Kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit yang suci. Kitab suci yang itu merupakan kitab yang bisa menghapus segala macam kitab-kitab yang pernah ada sebelumnya. Al-Quranul Karim. Itu wajib kita meyakininya. Poin yang ketujuh. Kaum muslimin wajib menyampaikan dakwah Islam kepada segenap umat. Kepada seluruh orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani maupun yang lain-lainnya. Wajib mendakwahkan Islam kepada mereka. Wajib mengajak mereka kepada agama Islam sampai mereka memeluk agama Islam yang hak ini untuk keselamatan mereka juga di dunianya dan juga di akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab. Qul ya ahlal kitab. Katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Ya ahlal kitab. Wahai ahlul kitab. Ta'alau. Kemarilah kalian semua. Ila kalimatin sawa. Menuju sebuah kalimat yang sama di antara kami. Bainana wa bainakum, di antara kalian. Apa kalimat itu? Alla na'buda illallah wala nusyrika bihi syai'a. Kalimat itu adalah apa? Tidaklah kita menyembah kepada selain Allah dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah dan wajib bagi kita meninggalkan sekutu-sekutu yang disekutukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggalkan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah.
Kita tidak boleh menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, orang-orang yang berpaling dari agama Allah dan Rasulnya, saksikanlah bahwa kami termasuk orang-orang muslim. Ishhadu bi anna muslimun. Persaksikanlah oleh kalian bahwa kami adalah seorang muslim. Kami bukan Yahudi, kami bukan Nasrani. Fashhadu bi anna muslimun. Persaksikan oleh kalian bahwasanya kami adalah orang-orang muslim. Jadi wajib kita mendakwahkan dakwah Islam kepada mereka semuanya. Kepada orang-orang kafir, ahlul kitab. Ya, sebarkan Islam kepada mereka. Baik melalui kajian-kajian, buku-buku yang ditulis, sampaikan kepada mereka. Islam wajib dianut oleh seluruh penduduk bumi, tidak terkecuali. Yang kedelapan, setiap muslim yang mengimani Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, wajib mentaati Allah. Dengan cara apa? Ya, membenci orang-orang kafir, membenci orang-orang Yahudi, membenci orang-orang kafir lainnya. Allah benci kepada orang Yahudi, Allah benci kepada orang Nasrani, Allah benci kepada orang kafir. Maka wajib bagi kita juga membenci mereka karena kekafiran mereka, membenci kekafiran yang mereka lakukan. Meskipun dalam perkara dunia kita boleh bermuamalah dengan mereka, tapi tanamkan kebencian karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka, yang telah memberikan rezeki kepada mereka, telah memberikan dunia kepada mereka, airnya Allah diminum oleh mereka, udaranya Allah dihirup oleh mereka, pemandangan Allah diperlihatkan untuk mereka, mereka pun menikmati pemandangan yang indah, lautnya mereka nikmati, udaranya mereka nikmati, keindahan awannya mereka nikmati, tapi mereka tidak mau beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benci kepada kekufuran yang mereka lakukan. Dalam perkara dunia kita boleh bermuamalah, dagang misalkan, ya. Terlebih kepada tadi beberapa jenis orang-orang kafir yang sudah menyatakan dirinya ingin mendapatkan perlindungan kepada kaum muslimin, maka akan ada konsekuensi mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'dhin wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani sebagai teman setiamu, sebagai penolongmu, sebagai pembelamu, sebagai pemimpinmu. Tidak boleh. Mereka satu sama lain saling melindungi. Ya, ba'duhum awliya'u ba'dhin wa may yatawallahum minkum fa innahu minnum. Siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang berbuat zalim. Orang-orang kafir adalah orang yang telah berbuat zalim. Mereka adalah orang yang berbuat zalim, bahkan dengan sebesar-besarnya kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang mereka lakukan yang paling besar adalah kezaliman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kehidupan kepada mereka. Allah yang telah menjadikan langitnya untuk payung-payung kehidupan mereka di atas muka bumi ini. Allah yang telah menghamparkan bumi untuk ditempati oleh mereka sebagai tempat tinggalnya. Allah telah kirimkan air untuk mereka minum. Allah telah kirimkan udara untuk mereka hirup dengan segarnya, dengan nikmatnya. Maka mestinya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini tidak, berarti mereka tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah kezaliman. Kalau mereka kepada yang menciptakannya saja mereka tidak berbuat adil,
Bahkan mereka melakukan kezaliman yang paling besar. Bagaimana mungkin dia bisa berbuat adil kepada manusia? Kalau kepada yang menciptakannya saja dia berbuat zalim, bagaimana kepada sama manusia? Maka orang kafir tidak akan pernah bisa berbuat adil sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Kalau kepada Rasulullah SAW saja dia berbuat zalim, tidak beriman kepada Rasul SAW yang menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah sebagai Al-Khaliq, apalagi kepada kita-kita, kepada manusia biasa, pastinya kezalimannya akan mereka lakukan jauh lebih besar. Bagaimana kezalimannya akan mereka lakukan jauh lebih besar? Mereka memaksa-maksa kita untuk mengikuti agama mereka, untuk jadi penghuni neraka yang akan bersama mereka kelak pada hari kiamat. Maka wajib bagi kita berpaling dari mereka semuanya. Kaum muslimin tidak boleh berteman akrab dengan orang Yahudi dan juga orang Nasrani dan orang kafir lainnya. Tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad batatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman orang-orang di luar kalanganmu yang tidak seagama dengan kita sebagai apa? Teman kepercayaan Anda, sebagai bitanah. Ya. Karena apa? Mereka la ya'lunakum khabala. Tidak henti-hentinya dia akan menyulitkan kalian. Waddu ma'anittum. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka itu lebih jahat. Lisannya manis, dia berbicara kepada kaum muslimin. Hatinya dia menyimpan dendam yang luar biasa kepada kaum muslimin. Dan ini nyata dalam sejarah kita saat ini di dunia ini saat ini, di mana kita ini hidup. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membantai kaum muslimin di Rohingya, Nusairiyah di Suriah, Yahudi di Palestina, Hutsiyah di Yaman. Wa ma tukhfi sudurum akbar. Kebencian mereka dalam hatinya jauh lebih besar dari mulutnya dia berbicara. Kalau mereka masih kecil, memang mereka itu masih minoritas, mereka tunduk-tunduk. Tapi ketika mereka merasa memiliki kemampuan, maka disikatnya kaum muslimin, dibantainya kaum muslimin. Mereka adalah orang yang paling zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, paling zalim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka paling zalim kepada kaum muslimin. Tidak pernah ada dalam sejarah kaum muslimin ketika kaum muslimin mayoritas kemudian membantai yang minoritas dari kalangan orang-orang kafir. Tidak. Kaum muslimin mendakwahkan Islam kepada mereka. Kalau mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, mereka ada konsekuensi membayar pajak, lalu mereka dilindungi keamanannya. Kalau mereka memusuhi, barulah kita perangi. Sampai kapan kita memerangi mereka? Sampai mereka masuk ke dalam Islam. Dan ketika mereka masuk asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Maka apa? Darah mereka, nyawa mereka dilindungi. Harta mereka dilindungi kalau mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada dalam sejarah kita kaum muslimin membantai orang-orang yang kafir dan minoritas yang mereka minta perlindungan dari kaum muslimin. Tapi sejarah justru membuka lebar-lebar bobroknya dan rusaknya orang-orang kafir, perilaku mereka
Yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini apa? Qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah nampak kebencian mereka melalui lisan-lisan mereka dan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka, kebencian dan juga dendam mereka yang lebih besar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kalian mengerti. Jika kita faham akan hakikat dari kekufuran yang mereka lakukan itu, kebencian mereka kepada Islam itu lebih besar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Untuk itulah tidak boleh kita menjadikan orang-orang di luar Islam sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai keluarga kita yang dekat, yang kita curhatan kepada mereka, bahkan tidak boleh menjadikan dia sebagai seorang pemimpin. Dan Allah akan berusaha terus menghalang-halangi orang kafir untuk diberikan jalan berkuasa atas kita kaum muslimin. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Al-Islamu ya'lu. Islam itu tinggi, punya wibawa. Ini yang harus difahami oleh kita semuanya. Juga kemudian ikhwatal iman, yang terakhir sikap kita terhadap propaganda-propaganda musuh-musuh Islam, ya, yang harus difahami oleh kita, yaitu sifat dan sikap Rasulullah kepada orang kafir ini telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya mestinya kita, ya, sikap kita, coba kita kembali bagaimana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bermuamalah dengan ahlul kitab, dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan orang-orang musyrik, yang kita di situ mesti berhati-hati kepada mereka. Dan bagaimana sikap kita sama sebagai sikap qudwah dan teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap kita sebagaimana sikapnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Itulah cara beragama kita. Bagaimana menyikapi bermuamalah dengan orang-orang kafir yang telah memusuhi kita, dan bagaimana juga kita menjadikan ini sebagai manhaj dalam beragama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita pemahaman yang hak, pemahaman yang benar dari apa yang bisa kita fahami, yang dari sinilah kita dapat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menegakkan muamalahnya kepada orang kafir, walak dan baroknya sangat jelas. Loyalitasnya, walaknya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan al-barra yaitu berlepas dirinya dari apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menegakkan cara beragama ini, sehingga itulah yang telah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, sebagaimana itu juga yang pernah dilakukan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Walaknya, loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari berbagai macam kekafiran dan juga kesyirikan yang ada di atas muka bumi ini. Dan untuk memperjelas dalam masalah al-wala' wal barra, ini insyaallah akan kita jelaskan pada prinsip dasar Islam yang ke-13 di kesempatan yang akan datang, yaitu tentang al-wala' dan al-barra. Ya, semoga hal ini memantapkan akidah kita dan juga kembali kita ya memiliki adab ya yang baik. Yang adab yang baik adalah adab pertama kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diistiqamahkan oleh Allah di atas agama yang hak ini, dan kita tidak termakan oleh propaganda-propaganda orang-orang yang memusuhi Islam yang akan menyesatkan kita dari jalan yang hak ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Baik, sebelum kita membacakan ada telepon masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Taib, terputus. Ya, melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Samijo di Jakarta. Pak Ustadz, saya mau tanya, apabila saya beramal jariah dengan mengatakan semoga pahalanya dilimpahkan kepada kedua orang tua saya yang telah dipanggil ke rahmatullah, ya, boleh apa tidak? Mohon pencerahannya. Taib. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan amal soleh, mungkin lebih tepat kalau kita mengatakan amal soleh, ya, karena tidak kita dapati berkaitan dengan amal jariyah, ya. Nas mengatakan amal jariyah, tapi yang betul adalah amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang beriman dan beramal soleh. Nah, berkaitan dengan amal soleh ini banyak, ya, ragamnya. Ya, artinya menegakkan kewajiban-kewajiban kita, ini juga amal soleh. Salat 5 waktu, zakat, puasa, umrah, haji, tilawah Al-Quran, birrul walidain, ini juga amal soleh. Termasuk di dalamnya adalah sedekah. Ya, termasuk di dalamnya adalah sedekah. Kita berinfak, ya, karena sedekah itu yang wajib, yaitu membayar zakat, zakat fitri, zakat mal. Kemudian ada yang sedekah sunnah, yaitu kita berinfak, ya, berinfak semampu yang bisa kita lakukan. Ya, kalaulah itu kemudian dinamakan dengan amal jariyah. Yang jariyah di sini adalah yang pahalanya mengalir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwa idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, apabila anak Adam meninggal maka terputusnya amalnya. Sedekah jariyah, yaitu sedekah yang jariyah, yang pahalanya terus mengalir. Ya, sedekah jariyah, bukan amal jariyah tapi sedekah jariyah. Ya, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Berkaitan dengan sedekah jariyah, ragamnya banyak. Ya, ada yang mereka itu membangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan Allah karuniakan pahalanya besar. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bersedekah jariyah dengan membangun masjid, maka Allah akan bangunkan satu rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mewakafkan mushaf untuk kaum muslimin. Begitu juga untuk menyediakan tempat, ya, tinggal bagi orang-orang ibnu sabil, atau membayarkan hutang bagi orang yang terlilit hutang misalkan, atau membuatkan air minum atau air kebutuhan masyarakat, mengalirkan irigasi dan lain-lain. Ini termasuk adalah sedekah jariyah kita. Bolehkah semua itu, ya, kita niatkan ini kita berikan kepada orang tua kita yang sudah wafat misalkan? Tidak semua nas menjelaskan, ya, penjelasan seperti ini. Ya. Tidak seluruh amal soleh yang dilakukan oleh kita, ya, kita ditunjukkan untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Ada beberapa nas-nas yang sampai kepada kita dan tidak ada penjelasan hal ini merupakan sebuah keumuman. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika, ya, datang seorang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, orang tuaku punya hutang puasa, lalu belum sempat membayarnya, tapi kemudian meninggal. Apakah saya mengqadha'nya? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kalau orang tua itu juga punya hutang, ya, punya hutang kepada manusia, ya, hutang uang, hutang apa? Apakah kalian sebagai ahli warisnya itu akan membayarkannya? Maka sahabat tadi mengatakan, iya, saya harus membayarkannya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kepada manusia saja hutang kita kepada manusia itu wajib dibayar,
maka pak hutang kita kepada Allah jauh lebih berhak untuk dibayar. Fasumi anhum, maka berpuasalah kamu untuknya. Dalam masalah haji juga sama. Seorang mengatakan bahwa orang tuaku atau orang tua saya berkeinginan untuk melakukan ibadah haji, tapi dia tidak sempat melakukan ibadah haji. Ya, dia keburu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya boleh menghajikan untuknya? Maka huji anha. Berhajilah kamu untuk diniatkan untuknya. Dari beberapa nas-nas dalil seperti ini, ada yang sampai kepada kita itu diperbolehkan seperti itu. Ada yang memang secara umum saja. Setiap amal soleh yang dilakukan oleh kita sebagai anak yang soleh, maka insyaallah ta'ala, ya, insyaallah ta'ala tidak dengan diniatkan ini sedekah ini untuk ini, sedekah untuk ini kan, untuk diberikan kepada orang tua seperti itu. Tidak bisa digeneralkan secara umum seperti itu. Ya, mungkin antum membangunkan masjid, maka masjid ini ya kita inikan untuk orang tua kita yang sudah wafat. Ya, mungkin hal itu diperbolehkan, tapi tidak secara umum. Setiap ya misalkan kita ada pengemis, kita datang, dia datang, kemudian kita infak, kita sedekah kepada dia, kita niatkan untuk orang tua kita. Tidak selalu harus seperti itu. Ya, karena kalau nanti dibuka pintu hal ini selebar-lebarnya, maka setiap amalan kita untuk orang tua kita semuanya. Nanti dah membaca Al-Qur'an untuk orang tua, ya. Padahal tidak seperti itu. Kesolehan kita ya sebagai anak, ya, baik dari amal perbuatan kita yang orang tua kita dulu mendidik kita dengan menjadi anak yang baik. Maka apa? Kesolehan kita sebagai anak itu insya Allah akan berpengaruh juga, pahalanya mengalir untuk orang tua yang telah mengajarkan kesolehan kepada kita. Ya, begitu juga misalkan setiap amal soleh yang dilakukan oleh kita sudah serta-merta kalau memang itu didikan dari orang tua kita atau orang tua dulu pernah memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu yang dengannya kemudian ilmu itu bermanfaat untuk kita, maka insyaallah ta'ala pahalanya akan mengalir juga kepada orang tua. Itulah yang dikatakan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuknya. Atau dengan doa kita yang itu akan sampai kepada orang tua kita. Jadi ini tidak secara umum, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saib, ada telepon masuk. Assalamualaikum. Ya, silakan. Silakan Bapak. Mungkin dikecilkan volumenya, ya silakan. Assalamualaikum. Ya silakan Pak. Ya mungkin dikecilkan untuk volume TV-nya atau ada feedback nggak terdengar Bapak. Baik. Tidak terdengar sama sekali Pak pertanyaan yang Bapak ajukan. Ya. Mungkin bisa dituliskan dalam SMS biar nanti terbaca oleh kita ya. Baik, mohon maaf barangkali gangguan ya, ada terganggu. Baik. Dari Bapak Sarpin di Ambon, Negeri 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita sebagai seorang muslim suka memfitnah orang lain? Ya. Kita katakan bahwa memfitnah orang lain itu dosa, perbuatan dosa besar. Ya, bahkan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, karena terkadang fitnah itu dia merebak kemana-mana. Ya, orang yang difitnah terkadang dia akan rusak kehormatan dia, dirinya, keluarganya, tetangganya, misalkan, dan seluruh anak keturunannya. Ya, mematikan muruah ataupun kepribadian dan kehormatan dia. Ya, maka sebelum jatuh kepada memfitnah,
Islam sudah mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk tidak berghibah, tidak membicarakan aib orang lain kepada orang lain. Islam mengajarkan kepada kita juga untuk tabayyun wa tathabbut, meng-cross check terlebih dahulu apakah itu benar atau salah berita yang kita dapatkan. Kalaupun itu benar, maka tidak serta-merta kita boleh membicarakan keburukan itu kepada orang lain. Tapi kita mesti melakukan beberapa langkah, memberikan nasihat kepada orang yang bersangkutan. Ya, setelah kita cross-check, maka kalau memang itu benar, itu ada padanya, maka wajib bagi kita untuk mengingatkan. Ya, bahwa ad-din an-nasihah, agama ini merupakan nasihat bagi kita. Kita tidak boleh serta-merta ketika kita mendapati aib dari orang lain, kemudian kita ceritakan kepada orang lain. Bahkan wajib kita menutupi. Apalagi orang itu dia sudah bertobat dari kesalahannya, dari kekeliruannya, dari keburukannya. Maka wajib bagi kita untuk menutupi. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib hambanya, aib manusia, sahabatnya, maka Allah akan tutupi aibnya kelak pada hari kiamat. Maka ini wajib bagi kita. Sebelum fitnah itu meluncur dan meluas kemana-mana, maka Islam sudah memberikan tindakan preventif kepada kita, sekalian pencegahan kepada kita, bahwa hendaknya kita meng-cross-check terlebih dahulu. Apakah benar atau tidak. Kalaupun itu benar, maka tidak serta-merta diperbolehkan untuk membuka aibnya. Tapi kita tutupi, dan juga kita wajib menasihatinya dengan cara yang lebih baik. Ya, tidak boleh kita mengadu domba kepada orang lain, gitu ya. Kemudian hal inilah yang akan mempersempit jalannya fitnah itu menyebar kemana-mana. Ya, kalaupun kita memang tahu keburukan tersebut dan itu masih bisa kita simpan, ya maka itu jauh lebih baik. Ya, apalagi orang itu misalkan sudah meminta maaf, maka maafkan apa yang memang kesalahan baginya. Ya, maka tidak boleh kita memfitnah. Ya, tidak boleh kita memfitnah sesuatu yang ada pada orang lain, sesuatu merupakan suatu keburukan. Ya, bagi kita sekalian. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah orang yang berdoa kepada Allah, maksudnya mungkin mendoakan ya kepada Allah melalui syafaat para wali, apakah termasuk syirik besar atau syirik kecil atau termasuk bid'ah? Yang dimaksudkan menyekutukan Allah, ya apapun dalam bentuknya, ini dosa besar. Ya, Ustaz saya berdoa kepada wali, ya wali ini menjadi syafaat kita, kata dia. Kita katakan wali itu, apalagi misalkan wali-wali tersebut itu sudah meninggal, maka para wali, orang-orang yang sudah meninggal itu justru lebih membutuhkan doa-doa kita, orang yang masih hidup. Bukan berarti juga bahwa kita yang masih hidup itu lebih mulia daripada para wali tersebut, tidak juga. Ya, tapi para wali yang sudah meninggal itu, dia alamnya juga sudah berbeda. Dia tidak lagi bisa sebagaimana ketika para wali itu, ya orang-orang soleh tersebut masih hidup. Ketika dia masih hidup, maka diperbolehkan kita datang kepadanya, meminta ilmu darinya, ya agar dia mengajarkan ilmu syar'i kepada kita. Lalu kita minta didoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keberkahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ya pemahaman yang benar dari ilmu yang guru kita, yang wali-wali tersebut atau ulama-ulama tersebut ajarkan kepada kita. Pada saat mereka masih hidup, maka sebagian para ulama membolehkan hal seperti ini. Ya, meskipun kalau terus-menerus kita minta didoakan kepada orang yang kita anggap soleh secara terus-menerus. Ya, kita mau ini minta doakan kepada dia, kita doa minta doain dia, kita mau apa saja doain kepada dia. Ini juga ada bahayanya. Di antara bahayanya adalah apa? Mengurangi kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesekali diperbolehkan perkara yang seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita yang mendatangi wali-wali tersebut, ya, sedangkan wali tersebut sudah meninggal. Lalu kita minta kepada wali tersebut untuk mengijabahkan doa kita agar wali itu menyampaikan kepada Allah terhadap apa yang kita minta. Ini jelas syirik besar. Ya, ini jelas syirik besar. Ya. Kalaupun itu dikatakan bid'ah, ya ini jelas juga perkara bid'ah yang memang itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak melakukan hal itu. Padahal para sahabat di antara sahabat yang lain mereka tahu
keutamaan dari sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya, tapi mereka tidak meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dengan cara seperti itu. Apa yang mesti kita lakukan pada saat kita berziarah kubur ke wali-wali tersebut? Maka sama sebagaimana kita berziarah kubur kepada makam-makam secara umum. Ya, yaitu adalah apa? Kita mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin. Ya. Wa insyaallahu wa nahnu insyaallahu lalahiqun. Nas'allallahu lana wa lakumul afiyah. Ya, kita sampaikan kepada mereka, ya. Semoga keselamatan Allah berikan kepada Anda para penghuni kubur dari kalangan mukminin dan juga muslimin. Dan kita pun insyaallah tabaraka wa taala akan menyusul seperti kalian semuanya. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan untuk kalian, yaitu apa? Al-afiyah, keselamatan. Kita ucapkan salam kepada mereka. Tidak dibedakan kita kepada ya manusia biasa, orang tua kita, sanak famili kita, juga kita mengucapkan salam kepada para wali, para sunan-sunan ini, para ulama-ulama yang lainnya. Yang kedua, kita doakan kepada mereka, Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni mereka, kasihanilah mereka. Wa'fu anhum, berikanlah permaafan kepada mereka, keselamatan kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka yaitu satu taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau jadikan ya kuburan mereka yaitu satu celah dari neraka misalkan. Terus kita doakan. Ya, ini adalah yang kedua, ucapkan salam, kemudian yang keduanya adalah mendoakan mereka. Yang ketiga, bagaimana ketika ziarah kubur ini, kuburan itu mengingatkan kita akan kematian. Mengingatkan kita akan kematian. Setelah kita ingat mati, maka kita akan bersegera untuk beramal soleh. Ya, bersegera juga kita untuk mempelajari ilmu-ilmunya para ulama, para wali yang tadi sudah mengajarkan ilmu kepada kita. Ya, jadi bukan mencari berkah pada perkara-perkara itu lalu kemudian meninggalkan amal-amalan yang pernah mereka lakukan, ilmu-ilmu yang mereka pernah ajarkan. Ya, jadi hendaknya kita kembali kepada kaidah ataupun nasihat-nasihat para ulama kita yang mengajarkan bagaimana tata cara kita berziarah kubur dengan benar, ya, tidak meminta-minta kepada para wali atau para sunan yang sudah meninggal dunia. Ya, kita dapati mereka memiliki keutamaan semasa mereka hidup. Ya. Setelah mereka meninggal, keutamaan itu tentunya ada pada kitab-kitab mereka yang mereka tulis semasa hidupnya. Lalu kemudian kita pun mempelajari ilmu yang mereka terangkan dalam buku-buku tersebut, yang kemudian kita pun doakan. Ketika tidaklah kita membaca qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ketika kita membaca kitabnya al-Imam Syafi'i mengatakan semoga Allah merahmatinya. Ketika kita membaca al-Imam An-Nawawi, kita katakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ini adalah doa yang kita panjatkan kepada mereka, orang-orang yang telah berjasa ya pada kita sekalian. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Dari hamba Allah ya di Bekasi, Ustaz, apakah nasihat Ustaz buat saya agar saya terus semangat dalam menuntut ilmu, karena sampai saat ini saya masih bermalas-malasan. Apalagi kadang lingkungan belum mendukung saya dalam proses belajar Islam. Dan bagaimana caranya agar bisa menguatkan akidah saya, karena saya masih bingung harus mulai dari mana. Taib. Yang pertama, sikap malas itu adalah penyakit. Yang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Sifat malas ini sekali lagi ini adalah penyakit. Kalau kita sakit kepala saja kita harus minum obat. Bahkan terkadang sehari dua hari akhirnya kita harus datang ke dokter. Begitu juga demam, begitu juga sakit gigi dan lain-lainnya. Kalau kita mendapatkan penyakit ini saja, ya kita berani untuk mengeluarkan modal untuk beli obat, untuk bayar dokter, beli bensin untuk jalan ke sana. Sekarang kemalasan kita pun itu adalah penyakit. Yang barangkali penyakit ini justru lebih bahaya daripada penyakit fisik. Bismillah. Ya. Jadi terkadang lebih bahaya juga dari penyakit fisik. Maka mestinya kita harus lebih gigih untuk mengobati penyakit ini.
Mengobati yang pertama dari penyakit kemalasan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Kita berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Maka malas ini adalah penyakit, ya, yang kita harus berlindung kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, ketika kita sakit fisik, kita datang ke toko, datang ke apotek, kita beli obat tersebut, mengeluarkan dananya, ya, maka begitu juga kita. Apa yang membuat kita ini malas? Kalau membuat kita malas, ya, untuk menuntut ilmu itu, karena nggak ada buku, maka buku bisa dibeli. Kita datang ke toko buku, kita beli buku tersebut. Kalau yang membuat malas kita itu, ya, tempat yang jauh, yang terkadang hujan, terkadang panas, maka sebagaimana kita juga mengupayakan ketika kita beli obat ke apotek dan yang lainnya, itu juga perlu pengorbanan kita, entah naik angkotnya, atau kita berkendaraan sepeda, atau motor, dan yang lainnya, maka itu juga harus kita lakukan, ya. Kemudian yang mesti kita ingatkan juga, ikhwatal iman azani Allah wa yakum ajma'in, kalau untuk perkara dunia saja kita semangat banting tulang siang dan malam, yang itu hanya untuk mengisi perut kita dan juga kebutuhan dari nafsu kita, bagaimana kemudian ilmu yang itu menjadi gizi bagi akal kita dan juga hati kita? Mestinya kalaupun mau dikatakan seimbang, maka hendaknya kita berbuat adil pada mencari konsumsi gizi untuk akal dan juga untuk hati kita, sebagaimana kita juga semangat, ya, untuk apa? Memenuhi kebutuhan perut kita dan juga syahwat, ya, kemaluan kita. Mestinya kita sama-sama semangatnya di situ. Bahkan mestinya harus lebih semangat. Karena apa? Ilmu yang kita dapati akan menjadi nur, menjadi cahaya, yang akan menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang bermaksiat. Dan kemalasan itu juga adalah buah daripada sesuatu yang tidak kita fahami dari agama ini, yang itu harus segera kita obati. Kemudian yang ketiga, ketika kita tahu bahwa akidah kita ini lemah, dari mana kita mulainya? Kita memulainya dari pertama, mencintai ulama-ulama yang sunnah dan tidak menghibahinya. Itu terlebih dahulu. Cintai ulama-ulama sunnah dan tidak menghibahinya. Yang kedua, datangi majelis-majelisnya. Antum tidak akan mampu untuk apa? Untuk menolak syubhat yang begitu besarnya. Lalu kemudian apa? Antum hanya duduk di dalam rumahnya mendengarkan TV, radio, dan lain-lainnya. Tidak. Antum mesti hadir di majelis ilmu. Di hadapan siapa? Di hadapan ustadz-ustadz yang sunnah, yang mengajarkan tauhid yang benar. Meskipun terkadang antum datang babnya sudah bab 3, bab 4 dan yang lainnya, tidak apa-apa, antum duduk di situ. Karena akidah pelajaran yang sunnah itu satu sama lainnya saling menguatkan. Orang belajar di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid yang sunnah, insyaallah ta'ala ilmu yang satu dan yang lain saling nyambung. Tidak sebagaimana barangkali kita duduk di majelis-majelis kuliah, dan terkadang kita bisa duduk di semester ini berbeda dengan apa yang ada di semester berikutnya, apa yang ada di semester berikutnya. Terkadang di majelis-majelis kuliah itu ilmu sudah dikotak-kotakan, ya. Dan itu memang berjenjang seperti itu, sehingga kita tidak masuk ke jenjang ini kecuali melewati ini. Tapi kita di majelis ilmu yang terbuka di masjid-masjid, maka antum datangi masjid apa saja. Di sini ada kajian akidah, antum masuk di situ. Tapi antum harus pasti, jelas kepada ustadz siapa antum mengambil agama ini. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, ya, bahwasanya seseorang itu sangat bergantung kepada agama sahabatnya. Kepada siapa? Seorang guru yang mengajarkan kepada Anda. Ustadz, saya tidak tahu ustadz mana yang mesti saya ikuti. Antum bertanya kepada ustadz yang antum amanah, yang antum yakin ustadz ini akan memberikan jalan kepada antum sekalian. Kepada siapa? Duduk. Jangan nanya kepada yang sama-sama baru ngaji, ya.
Yang sama-sama baru ngaji, antum sudah ngaji berapa? Ana baru 3 tahun. Oh yaudah, berarti udah lama. 3 tahun nggak lama. 10 tahun aja udah ngaji belum tentu faham tentang masalah akidah. Tanya kepada ustadznya. Saya mesti ngaji duduk di sama ustadz siapa? Ya, insya Allah ustadz akan menjelaskan. Karena biasanya para asatid itu mereka tahu ya luar dan dalamnya dari manhaj ustadz tersebut. Dan kalau sudah dikasih tahu kepada antum pribadi itu nggak perlu disebarkan keluar. Ya kadang-kadang tuh, saya ngaji nih, kenapa antum ngaji mas itu? Kata ustadz fulan, nggak boleh ngaji sama ustadz ini. Enggak, cukup untuk antum aja, kan antum pemula. Baru mengawali belajar ini. Cukup untuk antum duduk di majelis ya beliau, ya itu insya Allah akidah terus dibenahi. Ya. Betul. Tidak loncat sana, tidak loncat sini, kemudian setiap ada seluruh tablik akbar yang ada di sekitar itu didatangin semuanya. Yang penting banyaknya, jumlahnya banyak, yang hadir banyak. Tidak seperti itu. Standar Ahlus Sunnah dalam majelis ilmunya bukan berstandarkan karena banyaknya. Meskipun pada sebagian ustadz memang ketika kajian jumlahnya begitu besar karena kecintaan para thalibul ilmi, karena mereka mendapati bahwa ilmu yang disampaikan itu memang tidak ada penyimpangan sedikit pun. Tapi banyak di masyarakat juga, ya ada ustadz-ustadz tertentu, misalkan, ya apalagi ustadz-ustadz yang kita katakan, ya masih memiliki banyak syubhat pada pikirannya. Terkadang sebagian ustadz itu menyewakan bus-bus itu sendiri untuk jamaah-jamaah yang ada di mana-mana, agar terkesan bahwa majelis kajiannya itu banyak didatangi oleh ustadz. Ya. Tapi Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah tidak seperti itu. Bukan banyaknya jamaah yang hadir. Tapi insya Allah Ta'ala, kalaupun banyak, maka karena kecintaan kepada ilmu, ya, dan kebenaran apa yang disampaikan oleh Ustadz tersebut berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena apa? Bukan karena kultus individu kepada Ustadz tersebut, kiai tersebut, dan lain-lainnya. Jadi antum mesti bertanya, ya Ustadz saya mesti duduk di majelisnya siapa? Insya Allah kita kasih tahu. Ya, kita beritahukan. Allahu Ta'ala a'lam. Ini bekal bagi antum. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Supriyanto dari Yogyakarta. Pertanyaan ana, apakah boleh membantu pengobatan bekas istri yang murtad dari Islam? Membantu ya, dia udah cerai ya, untuk cerai misalkan istri ini murtad. Ya, istri ini murtad dari Islam. Bolehkah kita bantu dia? Pengobatan ya pada dia. Pertama, yang harus kita pahami bahwa pengobatan yang pertama ini adalah pengobatan dari murtadnya terlebih dahulu. Ya, pengobatan dari murtadnya. Karena bisa saja penyakit yang dia derita itu karena kemurtadannya dia. Ya, dari agama yang hak ini. Ya, maka ketika kita mau membantu, apa tujuannya? Apakah hanya sekedar dia bekas istri kita atau mantan istri kita lalu kemudian kita bantu? Ya. Sementara masih banyak juga ya muslimah-muslimah yang lain barangkali. Ya, janda-janda yang lain juga yang membutuhkan bantuan kita. Ya sayang kita berikan bantuan kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membantu kepada mereka adalah membantu mengembalikan mereka ke dalam Islam. Yang membantu mereka ke dalam Islam. Ya, lalu kita menjadikan saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang mereka istiqomah di atas agama ini, membutuhkan bantuan, pengobatan dan lainnya, itu mereka lebih berhak untuk mendapatkan bantuan kita daripada hanya sekedar dia mantan istri kita, apalagi dia murtad. Ya, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Baik, dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana cara terbaik menyampaikan kepada saudara akan menikahkan putrinya 2 bulan lagi untuk menjaga agar acara pernikahan tidak menyelisih sunnah seperti acara pernikahan kaum kafir? Karena ini adalah acara pertama pada generasi kami dan anak khawatir ini menjadi contoh atau standar yang akan ditiru oleh anggota keluarga yang lain. Iya, tetap sampaikan kepada kepada keluarga tersebut. Ya, adab-adab dalam masalah pernikahan. Ya, Anda bisa buka ya buku tentang adabuz zafaf, ya, adab az-zifaf, yaitu adab pernikahan. Satu buku yang ditulis oleh Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu adab pernikahan, atau buku misalkan ensiklopedia adab Islam tentang bab adab az-zawaj misalkan, yaitu bab pernikahan.
Bagaimana pernikahan itu selayaknya untuk dilakukan? Adab-adabnya seperti apa? Ya, bagaimana ketika persiapan ini? Bahwasanya pertama harus ada kenal terlebih dahulu dua keluarga ini, kemudian dia juga harus betul-betul mensterilkan ya walimahan yang ada itu. Walimah itu adalah ibadah, ya. Yang Rasul SAW perintahkan kepada kita, tapi itu harus sesuai dengan apa? Dengan syariat agama. Tidak bercampur padanya ya kemaksiatan. Tidak bercampur padanya ya kemaksiatan, apalagi bercampur padanya kesyirikan. Di dalam buku adab-adab tersebut dijelaskan bagaimana syariat agama kita ya menjelaskan tentang masalah adab dalam berwalimah. Karena terkadang kita ini mengaku kita muslim, tapi muslim ini kita akui itu hanya pada saat akad. Padahal kalau kita teliti kembali juga pada akad juga mestinya akad itu tidak seperti itu. Betapa banyak ya ketika orang mau akad nikah, penghulunya juga ya entah faham atau tidak faham atau sengaja tidak pura-pura tidak faham, ya mengajak kepada calon pengantin laki-lakinya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, kayak mau masuk Islam lagi dia. Padahal dia sudah muslim. Calon pengantinnya sudah muslimah juga. Memperbaharui ya syahadat itu maksudnya apa? Ya, itu tidak dilakukan. Ya. Bahkan oleh para ulama kita juga ya, tidak dalam koridor seperti itu. Ya. Maka terkadang itu menganggap bahwa itulah adab ataupun itulah bentuk akad nikah secara islami. Padahal itu belum tentu juga Islam mengajarkan hal seperti itu. Apalagi sudah masuk bab walimah. Setelah ngucapin itu juga, kemudian setelah itu kemaksiatan terjadi, musik-musik yang berdentum dengan kerasnya mengganggu tetangga kanan kirinya dan lain-lainnya. Ya, campur aduk lagi dan perempuan. Terkadang pestanya juga sambil berdiri, yang mereka sebutkan dengan standing party misalkan, gitu ya. Jadi pestanya sambil berdiri, tidak ada tempat duduk untuk makan. Lalu dikatakan inilah ini modern dan segala macam. Ya. Terkadang kita ini ya mencoba untuk mengingatkan kembali perkara-perkara itu memang perlu ilmu. Ya, maka buku adab tentang pernikahan itu dipelajari kembali kemudian disampaikan. Kalau kita sudah menyampaikan, lalu keluarga itu membantah dan segala macamnya, ya, maka kita berlepas diri. Kita hanya bertujuan untuk menyampaikan saja. Ya, kita berlepas diri. Anda sebagai saudara juga barangkali ya cukup kita mendoakan, ya. Kalau memang itu adik kita atau itu, kita mendoakan semoga Allah memberkahi pernikahan. Barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi kamu. Wa baraka alaik, memberkahi pernikahanmu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan menyatukan kamu sebagai suami istri dalam kebaikan. Sudah itu berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Kita hanya menyampaikan, kita hanya mendakwahkan. Diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Intinya adalah kita dengan penuh kelembutan kita sampaikan dakwah ini agar sampai kepada mereka. Ya, kalau kemudian setelah kita sampaikan, tapi mereka tetap ya berpegang dengan apa yang mereka inginkan, maka di samping kita memang berlepas diri. Lalu ketika ya ada generasi berikutnya mengikuti dengan cara seperti itu, maka kita bertujuan mengingatkan kembali. Ya, mungkin diingatkan kembali yang kedua masih sama sebagaimana yang pertama. Ketiga lagi keturunannya, kita ingatkan lagi masih sama juga yang ini. Bisa jadi pada cucunya itu nanti dia baru sadar. Ya. Tapi ketika kita sudah menyampaikan, maka kita berarti sudah berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Berbeda ketika kita belum menyampaikan sesuatu kepada mereka. Allahu Ta'ala a'la wa alam. Demikianlah ikhwatal iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apa yang bisa sedikit saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini dari prinsip dasar Islam yang ke-12, bahwa meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang wajib dipegang teguh oleh kita hingga akhir hayat kita. Dan ini merupakan prinsip dalam agama kita. Selain agama Islam, berarti dia adalah agama batil yang wajib kita tinggalkan, wajib kita jauhi. Tidak boleh kita termakan oleh provokasi ataupun propaganda-propaganda yang itu akan menyesatkan kehidupan agama kita. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.